Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang layak dipuji, yang layak diagungkan, yang layak dibesarkan hanya Allah saja. Siapa manusia di alam semesta ini menyanjung ciptaan Allah dan bedah-bedah ciptaan Allah, melebihi Allah dan Rasulnya dalam perjalanan kehidupan yang pasti menyesal, marah dan kecewa kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam terima salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW atas segala pekerjaan dakwahnya, sehingga di waktu duha ini kita mampu mengambil warisan ini untuk bersama warisan duduk merapatkan jiwa raga kita untuk senantiasa bersama Allah, bersama Rasulullah, bersama para sahabat, para tabi'in dan para ulama kita untuk membuat energi kebangkitan kita pada jiwa dan energi semangat hidup pada kita untuk menjadi masyarakat astagfirullah. Tema waktu duha hari ini adalah kegelisahan. Karena saya masuk saya lihat wajah ibu sudah banyak yang galau. Kata kegelisahan itu bukan bahasa orang luar, bahasa orang Solo. Dari kata gelisah ditambah ke di akhir dengan an, yang artinya tidak tentram hatinya, selalu merasa khawatir, tidak bersabar, cemas, sehingga dalam perjalanan kehidupannya selalu pada tuntunan yang dipikirkan, yang dicita-citakan, yang ditujukan, dan pada akhirnya dia stres dalam kehidupan. Dia jauh dari Allah, jauh dari undang-undang Allah, sehingga jalan satu-satunya adalah dia tidak dekat dengan Allah. Untuk itu, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, bantu saya menjawab pertanyaan ini. Mana yang paling puan-puan dan tuan-tuan sukai? Katangan ya. A. Jatuh dari awan ke tanah. Nggak mau. B. Jatuh dari gedung bertingkat ke tanah. Nggak mau juga. C. Jatuh dari pohon mangga ke tanah. D. Jatuh dari tiang listrik ke tanah. E. Jatuh dari kursi ke lantai. Jika di ruangan ini tidak ada yang memilih di antara yang saya timbang ini, berarti di ruangan ini tidak ada orang punya akal dan pikiran. Oke, ini yang mana? Orang yang memilih A adalah orang gila. Orang yang paling cerdas adalah memilih jatuh dari kursi ke lantai. Sehebat apapun itu, sekaya apapun itu, punya kekuasaan, punya harta, sepintar apapun, kelak akan jatuh. Tapi carilah jatuh yang membuat kalian cerdas menuju Allah Rabbul Alamin. Pengumuman pemerintah tanggal 15 atau pada bulan November ini, gas naik, BBM naik, angkot naik, gaji suami tidak naik. Senang nggak? Jawabnya senang. Kita di majelis itu harus semangat. Senang nggak?
Pada saat ibu ada di jalan, bawa mobilnya pelan, berada di jalan yang benar, tiba-tiba ada orang dari arah berlawanan, dia balap mobil motornya dengan kencang menabrak mobil motor ibu. Kalimat apa yang pertama keluar dari lisan ibu? Yang jujur, yang jujur. Saya ulangi lagi, saya ingin suara yang jujur dari sebelah kiri saya. Yang di depan saya, kalimat apa yang pertama keluar? Yang jujur dulu, yang ditemukan hari-hari di lapangan. Pengajian jangan dusta di antara kita ya. Di sebelah kiri saya, kalimat apa? Oke. Yang ketiga, sebelum kita bahas ayat ini, ibu ketika bangun rumah, apa yang pertama diisi dalam rumah itu? Pasti aksesoris. Kursinya, lemarinya, dan seterusnya. SD ditambah SA, SD ditambah BA, SD tambah SA, BD ditambah BA. Sengsara dunia, sengsara akhirat. Sengsara dunia, bahagia akhirat. Sengsara akhirat, sengsara dunia, sengsara akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Untuk mencapai ini, bantu saya buka, sebelum kita bukanya kita lihat dulu. Life is just even or if, surga atau neraka. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Imam Al-Ghazali menyampaikan tulisan indah pada kita semua. Usia atau umur itu adalah mutiara yang paling indah dan paling mahal harga. Lemari terbaik untuk menyimpannya adalah lemari lebar akhirat, bukan ini. Bantu saya buka surat 2 ayat 156. Baca tafsirnya. Surat 2 ayat 156. Oke, silakan baca salah satu. Oke. Terjemahan. Tafsir para mufasir juga menyebutkan dalam penghujung ayat ini adalah sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya bila kami kembali. Untuk membahas tema ini, saya tidak membahas ucapannya, tapi saya ingin membawa ibu mentadaburi penghujung ayat ini supaya jangan takut dengan yang namanya kata-kata ini. Sebab banyak orang yang takut. Ketakutan itu bisa saya tanya kepada ibu-ibu di sebelah kiri saya. Mati dia bilang enggak? Jawaban ibu-ibu sini. Jawaban ibu di depan saya, mati dia bilang enggak? Ibu-ibu di sebelah kiri saya, mati dia bilang enggak? Semua orang tidak
gembira karena tafsir kata al-maut dalam Al-Quran kepada orang Indonesia menyeramkan, menakutkan, menegangkan. Padahal kalau kita mentadaburi kata al-maut dalam Al-Quran adalah pulang. Kalau pulang berarti gembi. Dulu waktu puan-puan di SD mau masuk sekolah, panik papa, mama, assalamualaikum papa, aku mau sekolah. Begitu masuk kelas belajar 4 jam kemudian guru mengatakan, anak-anak sekalian, hari ini pelajaran tidak lanjutkan, kalian boleh pulang. Gembira enggak? Kenapa gembira? Karena pulang ke rumah ketemu papa, mama, kakak, adik. Apa yang dibawa pulang? Tasnya. Pada saat hari raya Idul Fitri semua orang mau pulang kampung. Nggak ada urusan dengan macet, yang penting pulang. Gembira enggak? Gembira kata ketemu famili kerabat yang ada di kampung halaman. Apa yang dibawa pulang? Bingkisan, oleh-oleh, parsel. Meninggal dunia atau mati harus gembira karena mau bertemu dan berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Kalau mau ketemu Allah dan Rasulnya tidak boleh ketakutan. Kita ingin membangkitkan semangat jiwa kita untuk aku mau berjumpa dengan Allah yang selama ini saya menyembah kepadanya, mengikutinya, taat padanya. Saya gembira karena mau bertemu Rasulullah SAW. Oleh karena selama ini saya mengikuti tuntunan ayat. Kamu tidak punya. Harus gembira. Orang yang ketakutan itu berarti modal persiapan hidup untuk berjumpa Allahnya apa kering kerengan. Sehingga bicara dengan kematian, ketakutan. Maka kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah sesungguhnya memberi inspirasi kepada kita, motivasi kepada kita agar tidak boleh takut dengan kata kematian, tetapi membuat kematian itu menjadi indah. Untuk membuat kematian menjadi indah, husnul khatimah, tergantung pada lemari yang akan kita susun. Terletak pada visi misi kehidupan kita untuk membawa jiwa ini, membawa raga ini untuk membuat yang terbaik menuju Allah. Saya mengajak kita mentadaburi penghujung ayat ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah Maha Suci. Oleh karena berasal dari Allah Maha Suci. Sekali lagi, sesungguhnya kami milik Allah Maha Suci. Oleh karena berasal dari Allah dalam keadaan fitrah suci, maka hiduplah di alam raya semesta ini dalam keadaan suci, bekerja dalam keadaan suci, beribadah dalam keadaan energi suci, agar suatu saat nanti pulang kembali kepada Allah dalam keadaan suci untuk mendapatkan balas kesekian dari Allah. Bagaimana jika selama ini aku seperti ini? Pikiranku kotor, cara pandangku kotor, cara ibadahku kotor, akhlakku kotor, segala aktivitasku kotor, yang pada akhirnya membuat mataku kotor, mulutku kotor, perut, tangan, kaki, kehidupanku kotor. Apakah bisa pulang kepada Allah atau tidak? Bisa pulang nggak? Bisa. Tetapi ketika engkau di dunia bermain dengan kotoran itu, maka pada saat engkau pulang kepada Allah, Allah menempatkan kamu di tempat yang kotor. Silakan bermain-main dengan kotoran umat dunia, silakan. Tetapi pilihan akhir dari sebuah kehidupan adalah engkau membuat lemari itu di akhirat lemari yang paling jorok dan kotor.
lillahi wa inna ilaihi raji'un. Membuat energi itu agar kita dapat maju dalam hidup ini. Tidak boleh ketakutan dengan kehidupan dunia. Kenapa ibu-ibu harus demonstrasi kalau gas naik? Kenapa bapak-bapak mahasiswa intelektual demonstrasi kalau gas naik, BBM naik, gaji tidak naik? Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan engkau di zaman ini dengan rizki yang cukup dan mampu. Rizki itu Allah tahu bahwa kamu mampu hidup dengan zaman yang naik BBM. Ibu demonstrasi BBM naik, gas naik, gula naik, angkot naik. Tapi ibu tidak pernah demonstrasi di pemukiman mayoritas muslim. Sholat subuh hanya 2 orang yang lebih sah. Ibu demonstrasi BBM naik, orang intelektual turun ke lapangan demonstrasi, tetapi kampus-kampus mayoritas muslim itu mereka turun ke lapangan, tetapi lihat sholat duhur hanya 2-3 orang yang ada di musola. Ibu demonstrasi kepada hal-hal yang akan ibu tinggalkan. Yang ibu bawa, ibu tidak berpaju untuk melakukan. Pagi-pagi buta ibu di koran, tapi ibu tidak pernah membaca Quran. Satu ayat pun keseharian ibu tidak pernah membacanya. Biasa-biasa saja. Tidak sholatnya terlambat, biasa-biasa saja. Orang galau kepada sesuatu yang akan ditinggalkan akibat menggunakan 2 kelopak mata yang ada di kepala. Terlalu percaya kepada mata yang ada di kepala sehingga mengotori matanya, jiwanya, cara pandangnya, sikap hidupnya, termasuk ibadah kepada Allah. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berenergi kepada kita supaya jangan terlalu galau kepada kehidupan yang ditinggalkan, tetapi gelisah kepada sesuatu yang akan menghantar kita bertemu Allah dan Rasul Muhammad SAW. Hari ini aku tidak baca Quran 1 ayat, 1 surat, 1 halaman. Ada apa dengan diriku ya Allah? Ada apa dengan jiwa? Jangan sampai ada sesuatu yang kotor sehingga 1 ayat pun tidak aku sentuh pada bibirku, tatapan mataku. Kenapa hari ini aku tidak sholat duha ya Allah? Ada apa dengan diriku sehingga aku tidak mau sholat duha di waktu ini? Terlambat sepotong pun dia harus sanggup mengoreksi dirinya sehingga menata dia, oleh karena dia berpacu untuk mau ketemu Allah, mau berjumpa dengan Rasulullah, sehingga dia menghiasi perjalanan hidupnya menjadi semua investasi lemari yang tersembunyi. Biarkanlah aku pergi pengajian tidak pakai seragam, yang penting hatiku bersama Allah. Biarkanlah aku pergi pengajian siapa orang, yang penting aku bisa mencerdaskan pendengaran suara hatiku agar aku akan makin memperbaiki perjalanan hidupku untuk fafiru ilallah. Lari cari Allah dengan kekuranganku, lari cari Allah dengan ketertinggalanku, lari cari Allah dengan apa yang kurang padaku, sehingga setelah itu aku mulai berpacu membuat kebaikan itu kepada diriku, kejahatan masa laluku kepada jiwaku dan ragaku selama ini. Ibu yang dirahmati oleh Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Surat 51 ayat 21 untuk mendorong kita memiliki energi semangat menuju kematian. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ibu pergi kemana-mana, di dalam tas ibu pasti ada lipstik, ada cermin, ada handphone, tapi Al-Quran tidak ada di dalamnya. Kalau ada pengajian,
harganya. Tapi diri ibu kepada Allah dan Rasulnya justru ditinggalkan, dilaikan, tidak diperhatikan. Masalah orang lain justru kita paling utama menjadi gurunya. Tapi kepada jiwa raga kita justru anfusikum amhar dari Allah. Pandai mengurus orang lain, tapi pada diri sendiri justru. Pada tanggal 10 hari raya Idul Fitri, pada tanggal 5 ibu pergi ke mall, lihat satu baju masuk ke ruang pas, ruang ukuran, ibu pakai baju itu dan sangat cocok untuk hari raya tanggal 10. Tapi begitu ibu buka dompet, ternyata uang tidak cukup. Ibu bilang sama pramuniaga penjaga tokonya, Mbak, tolong disimpan, jangan dijual. Suami gajian tanggal 5, pulang jam 11 malam. Tanggal 6 ibu baru ke mall, ternyata baju itu sudah dibeli oleh orang lain. Begitu besok hari raya tanggal 10 yang pakai baju adalah tetangga ibu sendiri. Bagi orang yang memiliki kecerdasan energi jiwa raganya, begitu tanggal 6 dia datang atau tanggal dia lihat ke mall, dia lihat baju itu dan dia mengatakan kepada Allah Subhanallah, Allah sungguh mulia menghadirkan hambanya mendesain baju itu cocok untuk diriku. Mudah-mudahan saya bisa memiliki. Begitu tanggal 6 dia datang, ternyata baju itu sudah dibeli oleh orang lain. Alhamdulillah ya Allah, rezeki itu Engkau berikan bukan untuk diriku, tapi untuk orang lain. Terima kasih ya Allah, Engkau menghadirkan kemuliaan dan maha suci untuk jiwa. Begitu hari raya tanggal 10 yang pakai baju tetangga, bergegaslah keluar dari kamar dan mendatangi tetangga. Assalamualaikum. Hanya untuk menampilkan kekuasaan Allah agar hati ini terhibur, raga ini mengerti semangat. Oh, hebat itu Allah, mulia itu Allah. Allah itu maha kaya, menghadirkan aku untuk memberikan kaya Allah, sehingga aku hanya menyaksikan kemuliaan Allah atas rizki Allah untuk diriku dan tetangga. Karena energi jiwanya hampa, kosong, kering, yang dimaki pertama adalah suami. Kenapa pulang jam 11 malam? Kemana aja? Besok tanggal 6 yang kena adalah penjaga toko itu. Pulang dari mall, jaga toko dimaki-maki sampai ke rumah, anak-anaknya di rumah pun demikian. Besok hari raya Idul Fitri dia banting jendelanya, tetangga yang disasar. Semua auzubillahi min dzalik. Kita dididik oleh Allah dengan cara itu, tapi dengan kecerdasan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, membuat kita bangkit menjaga perjalanan hidup kita menjadi orang-orang waqad khaba man dasya, bukan menjadi waqad khaba man dasya, tapi menjadi orang-orang yang senantiasa merawat kehidupan dengan kesaktian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hidup kita seperti lingkaran, mulai dari Allah, berhenti di Allah. Inna lillahi, mulai dari Allah, berhenti di Allah. Duduk karena Allah, berdiri karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Punya suami yang galak, alhamdulillah, dan kompak. Punya suami yang galak, alhamdulillah. Punya istri yang cerewet, alhamdulillah. Semua itu dari Allah. Terima kasihlah kepada Allah
Ya Allah, di sepertiga malam bangun. Terima kasih ya Allah ya Rabb. Aku sudah istighfar bertahun-tahun Engkau menjadikan laki-laki ini. Aku tahu bahwa Engkau tahu aku adalah wanita yang soleha, agar aku bisa berubah dia menjadi laki-laki yang soleh. Terima kasih Engkau telah menghasilkan lahan dakwah di rumah tanggaku. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah ya Engkau telah menghadirkan ini wanita yang cerewet untukku. Aku sudah istighfar. Inilah jodohku. Terima kasih Engkau tahu bahwa aku adalah laki-laki yang soleh, agar aku bisa merubah dia menjadi wanita yang soleh. Terima kasih Engkau menghadirkan lahan dakwah di rumah tanggaku. Sehingga melihat Allah dengan kekurangan kita dan menghadirkan bahwa perjalanan ini mulai dari Allah, berhenti di Allah. Ketika mulai dari Allah, berhenti di Allah, maka perjalanan itu menjadi damai, happy, senang. Sehingga lahirlah rasa kesyukuran kita kepada Allah. Kita terkadang manusia ini, kesyukuran kita kepada Allah sangat kurang dibanding dengan Adam. Masya Allah, ayam tidur tidak pakai AC, tidak pakai kipas angin, tidak pakai bed cover, makan tidak pakai meja makan, tidak pakai piring, tapi ayam justru happy berterima kasih kepada Allah. Coba perhatikan di sudut-sudut kota Solo, ayam tidur di atas pohon, pagi-pagi loncat ke bumi. Nenek-nenek tua di Solo sedang menapis beras. Sisa tapisan beras yang terbuang itu, ayam melihat menjadi rizki dan rahmat Allah untuk dirinya. Ayam lari dengan semangat mendatangi sisa tapisan beras itu dengan bahasanya kepada Allah. Senang, happy, bahagia. Dia tidak bawa spanduk untuk demonstrasi. Ada orang makan ikan, tulang ikan dibuang, sepotong roti itu dibuang. Ketika ayam melihatnya, dia tahu bahwa itu adalah rizki dan rahmat Allah untuk dirinya. Ayam lari dengan semangat mendatanginya. Ada orang di kota Solo, di kampung-kampung itu anak kecil sedang main bola. Kebetulan ada satu anak kebelat pergi ke bawah pohon melepaskan BAB. Ayam melihat BAB yang ditinggalkan oleh peserta rahmat Allah untuk diri. Ayam lari tanpa beban mendatanginya. Menikmatinya tanpa beban, kecuali dia menikmatinya karena ini rezeki Allah untuk dirinya. Apa yang terjadi bagi ayam? Menjelang waktu subuh mengingatkan manusia tentang sholat subuh. Duhur, asar, maghrib, isya. Bahkan di sepertiga malam orang yang makan hati ayam, ampla ayam, soto ayam, ceger ayam, sayap ayam, mereka justru di sepertiga malam ngorok. Sementara ayam bangun di sepertiga malam menyatakan sikap kepada Allah, aku adalah makhluk. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan bersabda, apabila ayam berkukuryuk di sepertiga malam menjelang subuh, pada tanda ayam itu menyaksikan malaikat pembagi rezeki sedang menebarkan rezeki. Apa yang ada pada ayam? Di warteg ada ayam, di makan padang ada ayam. Tempat mana saja ayam selalu ada di sana. Orang kawin ayam hadir. Ada orang anak kecil lahir ayam juga. Rapat di kantor pertemuan majelis taklim, ayam selalu hadir di sana mengamalkan surat Ibrahim. La in sakartum la azidannakum. Bagaimana dengan kita yang dikatakan oleh Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Kepada Allah justru urutan kedua, urutan ketiga dalam kehidupan kita.
kepada dunia justru berdoa. Ada apa dengan jiwa ini? Ada apa dengan raga ini? Oleh karena ketakutan kalau dunia ditinggalkan, ketakutan kalau sesuatu itu diambil oleh orang sehingga kita tidak menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan akhirat. Untuk itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jadikanlah apa-apa yang ibu miliki pada hari ini menjadi sebuah kekuatan besar untuk menghadirkan kita di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang terjadi kalau ini dalam semangat bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari kita adalah menjadi orang-orang yang ingin mencari Allah dalam kehidupan kita. Di rumah suami kita punya kekurangan harta, alhamdulillah. Pagi-pagi dia pergi cari harta, pergi cari nafkah, dia pulang tidak dapat apa. Terima kasih ya Allah, hari ini di sini tidak dapat, tetapi Allah mengembalikan suami itu dalam keadaan sempurna untuk ibadah kepada. Jangan begitu dia pulang sudah capek. Kamu dari mana? Yang keluar adalah mengotori lisan dan hati kita kepada Allah. Atau jadi sempit hidup kita itu seperti ini. Hidup itu sangat singkat. Mulai dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad. Hidup itu seperti itu. Singkat. Mulai dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad. Ketika mulai dari Hajar Aswad, di sebelah Hajar Aswad ada Al-Mutazam, komitmen hidup. Qalu bala syahidna. Engkau adalah roh. Di sebelah Al-Mutazam ada pintu Ka'bah. Pintu hatimu harus terbuka lebar-lebar kepada Allah atas segala yang Allah berikan kepadamu. Di sebelah depannya ada makam Ibrahim. Bertanya kepada diri ini, apakah aku sudah layak masuk ke dalam surga ataukah belum? Apakah ibadahku sudah diterima oleh Allah ataukah tidak? Sudah sempurna kata cara ibadahku dalam kehidupannya ataukah tidak? Jika belum, kurang, maka berpacu berada di sudut kita, berpacu untuk membuat kebaikan. Saya menyintai Bibi Ismail dekat dengan Allah. Kenapa ingin dekat dengan Allah? Oleh karena ada cahaya, sinar, petunjuk, rahmat, hidayah, nikmat. Sebelum berhenti di Hajar Aswad, menyatakan sikap menjadi masyarakat jamaah. Menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan dan kebajikan. Ketika itu dimiliki pada kehidupan kita, maka pada proses kehidupan ini tidak boleh terlalu tergalau dengan kehidupan dunia. Tapi kita galau untuk mempersiapkan akhirat kita. Sebelum saya bergeser dengan yang diminta oleh MC, cerita orang-orang sufi perempuan yang bernama Rabiatul Adawiyah. Cantik, kaya. Begitu dia meninggal dunia, menurut Hasan Al-Banna, datang malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada Rabiatul Adawiyah, "Merompukah siapakah Tuhanmu?" Kata Rabiatul Adawiyah kepada malaikat Munkar dan Nakir, "Teganya, majikanmu memerintahkan kamu berdua bertanya itu kepada aku. Sampaikan kepada majikanmu bahwa Rabiatul Adawiyah tidak punya siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu." Berani kalau malaikat Munkar dan Nakir? Berani. Ini MC sudah melihat saya dari tadi. Kita singkat saya itu. Demikian kuliah 7 menit dari saya. Sekarang saya cerita. Bu, saya ini orang Irian asli, lahir di Fak-Fak. Saya orang Fak-Fak, bukan orang Yaman, bukan orang Arab. Pertama saya terima kasih kepada saudara saya yang bisa mengundang saya di tempat ini bersilaturahmi dengan ibu-ibu.
tahun 79 saya hijrah dari Fakfak ke Makassar. Ketika saya hijrah ke Makassar waktu itu, rambut saya kayak pohon beringin, kribo. Begitu turun di pelabuhan Makassar, waktu itu saya bertemu dengan orang Bugis Makassar. Saya menyapa mereka dengan kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satupun yang mau membalas salam saya. Masa orang Islam rambutnya kayak begini? Saya tidak tahu. Ketika saya pergi ke tempat kos saya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, saya selalu diawasi oleh pengurus masjid. Mulai wudhu sampai sholat sunat selalu diawasi. Jangan-jangan ini misionaris yang pura-pura masuk ke masjid. Saya bersabar saja. Tapi ketika saya mengikuti mata kuliah agama Islam di Fakultas Ekonomi sebuah perguruan terkemuka di Makassar, saya duduk paling depan dan ternyata di ruangan itu semua orang gagah, ganteng, cantik. Saya yang mengetahui ruangan mata kuliah agama Islam. Lain daripada lain, ketua jurusan langsung lapor ke dosen agar saya diusir dari ruangan ini. Tiba-tiba dosen mata kuliah agama Islam dia masuk dan menyapa kami dengan salam selesai, dan beliau mengatakan, yang merasa bukan beragama Islam silakan keluar karena hari ini mata kuliah agama Islam. Saya tidak mungkin keluar. Tiba-tiba dosen berdiri dan mengusir saya dari ruangan. Keluar! Saya, Pak, ya kamu keluar, kamu kan dari Irian kan? Saya baru tahu itu adalah saya. Saya tidak keluar. Saya tunggu sampai beberapa saat kemudian saya minta izin kepada dosen. Saya mengajukan 3 pertanyaan kepada dosen. Pertanyaan yang pertama, apakah agama Islam itu hanya untuk orang Arab dan orang Bugis Makassar saja, ataukah agama Islam itu rahmat untuk seluruh alam semesta? Pertanyaan kedua, siapakah sahabat Nabi rambutnya keriting, badannya hitam keling, suaranya merdu? Yang ketiga, saya minta tolong Pak dosen, tolong bawa Al-Quran keliling kami dalam ruangan ini. Saya ingin mendengar saudara saya yang cantik dan ganteng membaca Al-Quran. Sesudah itu baru saya keluar. Itu kejadian tahun 78. Lalu dosen membawa Al-Quran keliling kami dalam ruangan. Di depan muka saya minta Al-Quran, dosen juga tidak mau kasih saya Al-Quran. Belum yakin. Saya bersabar sampai urutan mahasiswa 45, 46, dan saya merampas Al-Quran dari tangan dosen dengan urutan 40. Subhanallah. Saya buka Al-Quran secara acak-acakan. Surat yang diperlihatkan oleh Allah kepada saya adalah surat Al-Hasyr, yang artinya pengusiran. Saya baca 3 ayat terakhir selesai, dosen mengatakan bahwa dari 47 mahasiswa, menurut dosen hanya 7 mahasiswa saja yang bisa membaca Al-Quran secara baik dan benar. Dari 7 mahasiswa itu salah satunya adalah pemilik rambut kribo kayak pohon beringin. Akhirnya saya menghadap dosen, bagaimana kalau sisa jam mata kuliah agama Islam saya akan ceramah buat teman-teman saya. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan. Lalu saya ceramah di tengah-tengah ruangan itu. Al-Quranul Karim hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah literatur yang sempurna dari Allah Azza wa Jalla, dijadikan mujizat kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan tujuan untuk mencerdaskan penduduk bumi yang masih hidup, agar penduduk bumi yang hidup itu mampu mencerahkan dirinya, mencerdaskan dirinya, karena membedakan mana yang haram, mana yang halal, mana yang hak, mana yang batil.
Allah tidak pernah berfirman bahwa orang Arab yang paling hebat. Allah juga tidak berfirman bahwa orang Amerika yang paling hebat. Tidak. Allah berfirman orang yang paling hebat dalam mereka yang memiliki bendera Inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana mungkin kita bisa menunjukkan Inna akramakum indallahi atqakum dan linnas tidak tersimpan rapi di otak kiri dan otak kanan kita. Kalau ini yang terjadi pada mahasiswa kita, maka hari-hari kita bicara kalkulus, logaritma, matematika, statistik, tapi Al-Quran tidak ada. Maka pada saat kita menjadi masyarakat, kita buat rakyat Indonesia menderita. Dan ini tidak mungkin kita akan bangun Indonesia menuju kehidupan warahmatullahi wabarakatuh. Baliknya, kuda linnas tidak tahu kita baca dalam kehidupan. Saya ceramah kurang lebih 1,5 jam. Dosen mengatakan, alhamdulillah hari ini mata kuliah Islam sudah diajarkan dosen dari India. Mahasiswa tidak salah, dosen tidak salah, masyarakat di pelabuhan, di masjid tidak salah, karena opini sudah terlanjur berkembang di seluruh tanah air Indonesia. Kalau cerita pulau ini, orang semua bilang ini KPK perang suku dan bukan Islam. Wajar saya diusir. Padahal dari catatan sejarah agama-agama yang ada di Rian, agama Islam, agama yang tertua dan pertama. Tanggal 17 Juli 1214 Masehi, Iskandar Shah dari Pasai berdakwah ke Perlis di Malaysia, Solok di Filipina, terus ke Tidore, dari Tidore masuk ke Muar, bertemu dengan raja kepala suku yang bernama Kris. Dia mengajarkan, mereka mengajarkan 2 kalimat syahadat secara implisit. Kamu mau maju, kamu mau makmur, kamu mau sejahtera, kamu harus mengenal alif lam lam ha minha minta. Alif lam lam ha adalah Allah Subhanahu wa taala, minha minta adalah Rasulullah Muhammad SAW. Sementara agama Kristen masuk ke Irian, yang membawanya adalah orang Islam. Sultan Tidore yang membawa agama Kristen masuk ke Irian pada tanggal 5 Februari 1885. Tanggal ini dijadikan orang Kristen menjadi tanggal masuknya agama Kristen. Jauh sebelumnya ada agama Islam. Nama Irian ada 3. Pertama, Nuwar. Nama ini sesuai dengan identitas Islam pada masa lalu. Negeri yang menyimpan cahaya rahasia. Nama ini diganti oleh Portugis dan Belanda dengan istilah Papua. Papua itu buruk konotasinya. Orang Muar, orang Tidore memanggil orang Muar itu dengan kata Papua, artinya saudara semua. Begitu diganti Papua, maka artinya hitam, kritik, perampok, pemerkosa, suka makan nyerang. Padahal sampai hari ini belum pernah ada orang Muar makan orang kecuali Sumanto. Maksudnya apa? Kamu kritik, kamu hitam, kamu tidak sama dengan Maluku, Sulawesi, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, Bali, NTT, NTB. Kamu harus bikin negara sendiri. Tapi mereka tidak berhasil melakukan itu. Karena ulama pada masa lalu bergerak cepat. Lalu dibuat ke Digul, bertemu dengan Muhammad Rum, Abu Saleh, dan Soekarno di Digul, Merauke. Mereka berdiskusi supaya mengembalikan Nuar ke dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi tidak menggunakan kata Nuar, tidak menggunakan kata Papua, tapi menggunakan kata Irian. Kata Irian berasal dari 3 bahasa, bahasa Biak, kata Merian, bumi yang panas, bahasa Ilarutu, kata Iriano, daratan yang besar. Ibnu Battuta pada tahun 1517 sudah sampai di Merauke, melihat sebagian orang telanjang, dia menyebutnya Urian. Merian, Irian, dan Urian dalam kesepakatan di Malino, dalam konferensi itu disebut Irian Bintang Barat berubah menjadi Irian Jaya. Irian Barat dan berubah menjadi Irian Jaya. Irian itu artinya ikut Republik Indonesia anti Nederland. Karena istilah ini politik, ada orang yang tersinggung. Tahun 2002 mereka ganti dengan Papua. Sehingga orang-orang yang menggunakan kata Papua itu sama otaknya dengan mereka. Alhamdulillah kami orang-orang Muslim dan mualaf menggunakan kata Nuar atau Irian.
Irian tanpa Indonesia bukan Irian. Dan kalau Indonesia tidak ada Irian, dia bukan Indonesia. Kesepakatan ulama pada masa lalu, Indonesia dimulai dengan alif, diakhiri dengan ain. Iman dan ilmu. Ketika iman dan ilmu itu tiba pada orang-orang yang ada di negeri timur itu, mereka akan menyelamatkan diri mereka dan mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Alhamdulillah, Fadlan selesai dari sarjana ekonomi dan pulang ke India. Alhamdulillah jadi pegawai negeri. Tidak pernah bercita-cita jadi pegawai negeri, dilamar oleh gubernur kebetulan satu kampung. Minta jadi pegawai negeri, dapat rumah dinas, mobil dinas, pakaian dinas, amplopnya di peserta dinas. Sayang baru bekerja 1 tahun 69 bulan. Ada proyek analisa dampak lingkungan, saya dipaksa untuk merubah daftar usulan proyek dari 497 juta saya bulatkan 500 juta, dipaksa akan menjadi 1,5 M. Saya tidak mau, saya dimaki-maki oleh kepala biro dan gubernurnya. Ternyata otaknya sama semua. Akhirnya saya berketetapan hati mengembalikan kunci rumah dinas, kunci mobil dinas, pakaian dinas. Selamat tinggal pegawai negeri. Fadlan mau jadi pegawainya Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah jadi sampai hari ini. Pekerjaan saya yang pertama adalah berdialog dengan Ketua Dewan Gereja Provinsi Irian Jaya Pendeta Alfon. Kenapa saya harus berdialog dengan beliau? Karena Pendeta Alfon ini menggunakan kekuatan agar saya diusir dari Jayapura. Karena sepanjang saya di Jayapura menggerakkan majelis taklim, menggerakkan pemuda, anak-anak muda untuk mencintai, bahkan di sekolah-sekolah harus ada rohis. Selesai sholat duha, saya jalan ke rumah Pendeta Alfon. Jarak 200 meter saya percepat langkah. Beliau lihat saya dan lari masuk ke dalam rumah. Saya datang ke rumah itu dan saya mengetuk pintu rumah Pendeta Alfon. Selamat pagi. Istri Pendeta Alfon yang keluar. Pagi, ada apa? Ibu, saya mau ketemu Pendeta Alfon. Istri mengatakan, mohon maaf, Pendeta Alfon tidak ada di rumah. Dalam hati saya baru yang tadi lari masuk itu siapa? Saya pulang. Besok pagi saya datang lagi. Selamat pagi. Anak tertuanya yang keluar. Pagi, ada apa? Saya mau ketemu Pendeta Alfon. Anak tertua yang mengatakan, mohon maaf, Pendeta Alfon tidak ada ini. Hari ketiga bulan pertama saya datang lagi. Selamat pagi. Anak berikutnya mengatakan, pagi, ada apa? Saya mau ketemu Pendeta Alfon. Anak yang mengatakan tidak ada di rumah. Hari kelima bulan pertama saya datang, selamat pagi. Istri yang mengatakan tidak di rumah. Selama 1 bulan penuh setiap pagi saya datang ke rumah itu, tidak ketemu Pendeta Alfon kecuali jawaban istri dan anaknya yang tidak ada. Bulan kedua hari pertama saya datang, selamat pagi. Istrinya yang keluar. Pagi, ada apa, Bu? Saya mau ketemu Pendeta Alfon. Istrinya mengatakan beliau tidak ada. Hari kedua bulan kedua pagi itu saya datang lagi, selamat pagi. Anaknya mengatakan tidak ada di rumah. Hari ketiga bulan kedua saya datang, selamat pagi. Anaknya mengatakan tidak ada di rumah. Hari keempat bulan kedua saya datang, selamat pagi. Anaknya mengatakan tidak ada di rumah. Hari kelima bulan kedua saya datang, selamat pagi. Istrinya mengatakan tidak ada di rumah. Pekerjaan itu saya lakukan sampai hari ke-15. Begitu hari ke-15 saya belum datang, istri dan anak pendeta sudah menunggu saya di depan rumah. Begitu saya bilang selamat pagi, mereka mengancam saya. Bapak ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah kami. Kami sudah bilang Pendeta Alfon tidak ada di rumah. Bapak masih saja datang ke rumah kami. Saya pulang besok pagi hari ke-16, tetap saja saya datang ke rumah. Begitu saya bilang selamat pagi, wajah istri Pendeta Alfon mukanya bengkak mendengar saya. Tidak ada. 2 bulan penuh jawaban istri dan anak beliau tidak ada. Bulan ketiga hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya mengatakan tidak ada di rumah. Hari kedua bulan ketiga, selamat pagi. Anaknya mengatakan tidak ada di rumah. Begitu hari ketiga bulan ketiga saya datang, selamat pagi. Anak tertuanya langsung mengatakan, selamat pagi Pak Fadlan, mohon maaf,
Bapak pendeta tadi malam jatuh sakit, silakan bawa ke rumah sakit. Saya langsung memuji Allah dengan kata-kata Alhamdulillah. Saya sudah pulang ke rumah. Dari rumah pendeta langsung menuju rumah sakit. Sampai ke rumah sakit, saya tanya di bagian informasi. Mereka membenarkan dan saya tanya nomor kamar tidurnya, nomor 48. Saya tidak langsung ke kamar itu. Saya keluar ke halaman rumah sakit itu, ada penjual buah-buahan. Saya beli buah-buahan dan dibungkus jadi parcel. Menjadi siasat dan strategi saya bisa masuk ke dalam kamar itu. Setelah parcel buah-buahan sudah dibungkus rapi, saya mulai melangkah ke nomor kamar 48. Begitu saya sampai di kamar nomor 48, saya mengetuk kamar itu. Istrinya lah, saya mengatakan, "Selamat pagi." Istrinya dari kamar langsung mengatakan, "Silakan masuk." Saya tidak langsung masuk, tapi saya buka pintu kamar itu pelan-pelan dan saya angkat parcel. Begitu saya angkat parcel, istrinya menggunakan dialek Indian dan dia mengatakan kepada saya, "Yo, silakan masuk sudah." Saya masuk, tapi wajah saya tutup dengan parcel. Langkah dekat pintu. Begitu saya mendekati istrinya dan saya bilang, "Selamat pagi, Bunda." Wajahnya mulai pucat dan tidak mungkin berbohong karena saya sudah tidak. Saya bilang sama Bunda, "Saya dapat kabar Bapak jatuh sakit sehingga saya bawa parcel buah-buahan untuk beliau. Nanti kalau beliau bangun tidur, ini salam dari saya." Saya baru dialog, pendeta Alfon dari tempat tidur langsung menyapa saya, "Selamat pagi Pak Fadlan." Saya merapat ke tempat tidur salaman dengan beliau dan saya bilang, "Alhamdulillahirabbil alamin Bapak pendeta, hari ini sungguh luar biasa, saya dapat rahmat dari Allah. Karena saya sudah cari Bapak 2 bulan 3 hari. Sebenarnya Bapak ini tidak sakit, tapi karena Bapak ini berhari-hari menjadi pembohong, sehingga Allah kasih sakit supaya saya ketemu di sini. Katanya bicara cinta kasih tapi berbohong. Nanti kalau sehat jangan lagi jadi pembohong." Sesudah itu saya pamit pulang. 5 hari kemudian dia sembuh sehat walafiat dan pulang ke rumah. Hari ke-6 pagi-pagi saya datang ke rumah itu. "Selamat pagi." Beliau bersama istri dan 7 anak membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah. Di saat itulah saya mulai menceritakan kepada mereka indahnya Islam bagi penduduk alam semesta. Dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang, saya pamit pulang. Pendeta Alfon bilang sama saya, "Pak Fadlan, usahakan besok datang lebih pagi lagi." Besok saya datang mulai dari jam 7 pagi sampai jam 12. Saya sholat duhur, saya lanjutkan sampai asar. Pekerjaan dakwah itu saya lakukan 5 hari berturut-turut. Menjelang hari ke-5 waktu asar, pendeta Alfon dan istri serta 7 anak menyatakan setiap hijrah mengucapkan 2 kali syahadat. Masuk Islam dan nama Alfon saya ganti dengan nama Abu Sofyan. Saya ada sedikit tabungan, saya sewa rumah yang sedikit besar, saya pindahkan mereka ke sana karena rumah yang mereka tempat itu rumah dinas pendeta. Agar memudahkan saya untuk menuntun mereka baca Quran, sholat 5 waktu, dan alhamdulillah Abu Sofyan sudah mulai sholat Jumat. Sudah mulai belajar baca Quran dan sudah mulai sholat 5 waktu. Tapi pada saat hari Minggu pagi, orang masih menunggu dia di gereja dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Tidak mungkinlah Abu Sofyan ke gereja karena sudah menjadi Abu Sofyan. Ributlah Jayapura tahun 83. Kenapa Ketua Dewan Gereja Provinsi Jaya masuk Islam? Akhirnya Fadlan dianggap tanpa proses BAP untuk masuk penjara selama 3 bulan. Alhamdulillah. Menikmati 3